Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Luar biasa, luar biasa. Sejak kapan Bu surah Al-Fatihah berubah menjadi Qul huwallahu ahad? Hati-hati Bu, ini Al-Qur'an ya. Apakah benar-benar Ibu ini benar dulunya murtadin kok baca Quran aja seperti itu? Alhamdulillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru dan konten dakwah dari kami ya. Baik ikhwah fillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kali ini. Ini ada seorang murtadin, ya, seorang murtadin ngaku sebagai orang murtad. Ingat ya, ngaku. Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Al-Quran. Dulunya dia muslim yang taat, kata dia ya, paham Al-Quran, paham hadis. Sampai-sampai kata dia hafal huruf hijaiyah dari alif sampai kha. Ini kan ketawa karena coba huruf hijaiyah itu ada berapa, dan huruf hijaiyah terakhirnya bukan kha ya. Kata dia hafal huruf hijaiyah dari alif sampai kha, padahal huruf hijaiyah mah banyak, bukan sampai kha doang ya. Padahal apa namanya ya, di kesaksiannya nanti itu dia akan bantah sendiri ya. Dia ngaku bisa baca Al-Quran, tapi setelah dia baca Al-Quran ya ketahuan ya, ketahuan seperti apa baca Al-Quran. Bahkan dia membaca Al-Quran, katanya saya akan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ternyata apa yang dia baca? Yang dia baca adalah surah Al-Ikhlas. Baik, Qul huwallah. Baik, kita dengar kesaksiannya. Kira-kira benar nggak sih ibu ini dulunya murtadin? Nah, dia akan membuktikan sendiri dengan pembuktian ucapan dan bacaan Quran dia. Baik, kita simak sama-sama. Namanya saya masih kecil ya. Akhirnya saya jalani sampai saya bisa baca Al-Quran hadis, saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata sampai ha-ho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Luar biasa sekali ya kesaksian ibu ini ya. Katanya akan membaca surah Al-Fatihah, tapi kenyataannya yang dia baca adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sejak kapan Al-Fatihah berubah menjadi surah Al-Ikhlas? Ngaco sekali ya. Yang hal sederhana itu aja dia sudah keliru. La haula wala quwata illa billah, ya Allah ya Rabb. Bahkan dia katanya tadi paham huruf hijaiyah alif sampai kha. Sampai sejak kapan huruf hijaiyah itu alif sampai kha? Masih banyak ke sana ya. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Mohon maaf hal-hal seperti ini menjadi tertawaan bagi umat Islam. Ngaku murtadin tapi kok nggak paham sama sekali. Baca Quran pun tajwidnya salah, makharijul hurufnya. Di awal saya tuh kiranya orang ini akan membaca Al-Quran dengan fasih, karena dia mengatakan muslim yang taat ya. Kemudian dari keluarga muslim, kemudian paham baca Al-Quran, paham hadis ya. Tapi ternyata itulah yang kita saksikan tadi. Baik, mari kita dengar ya. Ini anak TK ya. Ada anak TK, dia akan ada praktek bagaimana membaca Al-Quran ya dengan baik dan akan kita bandingkan dengan orang yang tadi ya. Kira-kira yang benar baca Quran itu seperti apa? Baik, kita simak sama-sama. Saya akan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau seperti ini jadinya dibikin malu sama anak TK, Bu. Jadi itu yang benar tadi, ketika mau baca surah Al-Fatihah yang dibaca benar-benar surah Al-Fatihah, bukan larinya ke surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu keliru sekali. Ikhwafillah, baik, orang ini katanya dia murtad atau dia keluar dari agama Islam, katanya ada yang membisikkan. Ada yang membisikkan dan setiap kali sholat ada yang membisik, katanya jangan di tempat ini, kamu tidak cocok. Katanya sih yang membisikkan itu adalah roh. Itu alasan pertama kenapa dia keluar dari Islam. Alasan kedua, kata dia dia keluar dari agama Islam karena setiap kali sholat ada yang meninggal. Banyak yang meninggal katanya gitu. Setiap kali sholat pasti banyak yang meninggal. Akhirnya dia keluar dari Islam. Baik, kita simak sama-sama bagaimana pengakuan ibu ini, kenapa dia keluar dari Islam. Akan kita komentari setelah mendengar videonya. Saya mikir juga, lah kok setiap saya mau ada apa gitu loh, setiap saya sembahyang ada yang meninggal, setiap saya mau di 2 kalimat syahadat guru saya meninggal. Saya mikir juga gitu, kayak ada roh itu bilangin, kamu bukan di situ, kamu udah kayak roh itu bilang, kayak kamu udah dicatat di tempat lain, katanya gitu. Kamu bukan di situ. Padahal saya namanya ngapain ke mana? Ikhwafillah, jadi singkatnya orang ini tuh katanya dia murtad itu karena ada yang membisikkan. Setiap kali sholat pasti ada yang meninggal. Banyak yang meninggal kata dia. Setiap kali sholat, membaca syahadat, pasti ada yang meninggal ya. Padahal, wahai ibu ya, ini video tadi yang kita simak ini kita ambil dari channelnya Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu ini seorang pendeta. Ya, inilah kesaksian dia tadi. Ibu ini padahal ya, wahai ibu, Anda harus ketahui, padahal ibu mau sholat atau tidak pasti banyak yang meninggal. Setiap saat pasti ada yang meninggal. Dalam Al-Quran ya dikatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya ya pasti akan meninggal. Ibu pun, saya pun, siapapun di dunia ini yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan meninggal dunia. Mau sholat apa enggak, ya pasti akan meninggal. Katanya tadi gurunya meninggal dunia, memang sudah waktunya ya. Jadi tentang kematian ini, mau sholat atau tidak bukan karena sholatnya, ya memang sudah pasti akan meninggal kalau ajalnya sudah sampai. Kemudian katanya tadi pada saat sholat ada yang membisikkan, katanya kamu ini bukan tempat kamu tidak cocok ya. Dalam agama Islam, mohon maaf ya, mungkin ibu ini agak tua dari kita ya, mohon maaf, ketika kita sholat ada yang membisikkan, maka dalam akidah Islam itu adalah bisikan iblis ya, setan, iblis ya. Karena seperti itu, kadang-kadang kita ada bisik-bisikan ya, kadang kita sholat itulah bisikan iblis. Olehnya ketika ada hal seperti itu, maka tanamkan keyakinan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diganggu oleh iblis-iblis seperti itu. Jadi kita harus khusyuk ketika ada hal seperti itu. Cuman saya sih curiga orang ini kalau misalkan orang yang dulunya muslim pasti paham lah mana surah Al-Ikhlas, mana surah Al-Fatihah. Baik, kita akan dengar sebagai penutup juga bacaan surah Al-Ikhlas ibu tadi akan dibenarkan ya, akan dibetulkan oleh anak TK. Sekaligus video ini adalah video penutup dari saya. Baik, terima kasih. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, dan simak bagaimana anak TK membenarkan ya, membetulkan bacaan surah Al-Ikhlas ibu ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Arka mau membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita hati-hati ya, di luar sana banyak orang-orang yang mengaku sebagai murtadin padahal emang kadal kafir dari lahir ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.